Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampai kepada kisah 28 dalam buku Kalam Murabi, kisah-kisah tarbawi penuh inspirasi, buku karya Ustadz Imam Nur Suharno. Di kisah ke-28 ini yang judulnya Indahnya Berbagi, kita akan membaca kisah apa sih dari indahnya berbagi ini. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan manfaat dari ketika kita menolong orang, ketika kita berbagi, ketika kita melakukan suatu kebaikan, mau itu kecil ataupun besar, pasti ada timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan kebaikan. Kayak gitu. Oke, langsung dibaca aja. Rasulullah SAW pernah bercerita ada seorang laki-laki sedang berjalan di padang gurun. Tiba-tiba ia mendengar suara dari atas awan. Turunkanlah hujan di kebun milik si fulan. Kemudian awan itu pun bergerak dan mencurahkan air hujan di atas tanah tanah yang berbatu hitam. Seketika salah satu dari parit-parit tanah hara itu dipenuhi air. Lalu laki-laki itu menelusuri jalannya air. Tiba-tiba ia melihat seseorang sedang mengatur aliran air dengan cangkulnya. Lelaki itu berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Si pemilik kebun menjawab, "Nama saya Fulan." Persis seperti nama yang disebutkan di atas awan. Kemudian si pemilik kebun balas bertanya, "Memangnya kenapa kamu menanyakan namaku?" Lelaki itu pun bercerita apa yang baru saja ia dengar di langit. "Apa yang telah engkau perbuat dengan kebunmu ini?" tanyanya kemudian. Si pemilik kebun menjawab, "Aku selalu menunggu hasil dari kebunku ini. Dari hasilnya aku selalu menyedekahkan sepertiganya, sedang aku dan keluargaku memakan sepertiganya, dan dia, Allah, sepertiganya." Itulah teladan indahnya berbagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir tersebut 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dari kisah di atas banyak pelajaran atau ibrah yang dapat kita ambil. Salah satunya terkait keutamaan berbagi. Berbagi dapat mengobati hati dari cinta dunia. Sebab terlalu larut dalam kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan takut akan akhirat. Berbagi juga dapat mengembangkan kekayaan batin. Seseorang yang senang berbagi akan menumbuhkan semangat optimis dan menambah kekayaan jiwa. Dengan berbagi berarti seseorang telah mampu menekan sifat egoismenya. Selain itu, berbagi juga dapat menarik simpati masyarakat. Berbagi dapat mengikat antara orang kaya dan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh cinta, persaudaraan, dan tolong-menolong. Apabila manusia mengetahui ada orang yang telah memberikan kebaikan, maka secara naluriah mereka akan senang dan jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya. Secara otomatis, hati akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Adi. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa berbagi atau bersedekah tidak mengurangi harta sedikit pun, justru malah akan menambahnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah tidaklah mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Kalau dilihat dari jumlah,
ya mungkin aja harta itu berkurang. Namun hakikatnya dan keberkahannya justru bertambah. Boleh jadi nih, kita punya uang 10.000, terus kita sedekahkan semuanya, maka Allah akan ganti dengan 100.000. Hartanya memang, uangnya memang habis, tapi nilai hakikat dan keberkahannya insya Allah Allah akan ganti berlipat-lipat. Sebagaimana dalam surah Saba, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah Maha Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kaum muslimin agar menjadi insan yang selalu dapat berbagi kepada sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah sedikit kisah gitu ya dari indahnya berbagi. Allah Subhanahu wa taala sudah menggaransikan itu bahwa kalau misalnya kita ngasih sedekah, maka Allah akan lipat gandakan. Kadang kalau duit lagi banyak, hati lagi senang, itu gampang banget untuk bersedekah gitu. Tapi kalau misalnya dompet lagi tipis, belum gajian, nggak punya uang kayak gitu ya, itu adalah challenging. Apakah kita tetap mau bersedekah gitu kalau misalnya dikala kita dalam keadaan sempit kayak gitu kan. Makanya di sini di surah Saba, Allah bakal melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi mau sebanyak apapun hartanya, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala enggak menghendaki, enggak meridhoi, enggak ngasih hidayah, ya Dia enggak akan bersedekah juga enggak sih gitu. Justru akan bertambah nilai ibadahnya kalau kita lagi sempit banget, tapi kita mau dan berela hati melapangkan hati gitu ya untuk menyedekahkan harta itu dengan niat Allah Subhanahu wa taala menambah kebaikan untuk diri kita, dan semoga dengan itu Allah lancarkan lagi gini. Allah lancarkan lagi rezeki-rezeki kita, bukakan lagi pintu-pintu rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka kayak gitu. Aku pernah dengar kajian gitu ya, orang yang lagi semangat, orang yang lagi udah biasa aja gitu, orang yang lagi bersemangat sama orang yang males banget lagi futur, terus kewajiban ibadah datang gitu, sholat. Orang yang bersemangat ya dia dengan senang hati untuk segera ngambil wudhu kayak gitu ya, bergegas untuk sholat. Orang yang biasa aja ya udah melaksanakan kebiasaannya kayak gitu ya, kewajibannya. Tapi orang yang malas kan dia harus harus menggerakkan lagi, menyetel lagi pikiran kayak wah udah azan nih, ayo kita sholat yuk bisa kayak gitu. Yang mana mungkin aja kalau misalnya orang yang lagi futur atau orang lagi yang malas itu, banyak setan yang lagi ada di dekat dia bilang kayak udah ntar aja sholatnya, udah ntar aja masih banyak waktunya kayak gitu. Tapi dengan niat dan usaha dari dia gitu ya untuk bangkit dari rasa malasnya, bergegas untuk ambil air wudhu dan sholat, itu lebih ini sih, lebih berat untuk dilakukan, tapi ganjarannya itu
bagus, top bagus. Ya banyak gitu ya, banyak, karena melawan rasa malasnya itu gitu. Jadi jangan pernah bosan untuk berbagi dalam hal apapun, punya barang atau punya rezeki, punya tenaga, punya pikiran kayak gitu. Berbagi kepada orang, bukan yang hanya membutuhkan aja, tapi berbagi untuk semuanya. Bukan ke manusia aja, tapi ke semuanya, ke hewan ataupun ke tumbuhan kayak gitu, ke semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin untuk sore ini. Semoga Allah mudahkan kegiatan-kegiatan kita, amal-amal baik kita, aktivitas-aktivitas dalam kebaikan, dakwahnya. Balighu anni walau ayah, katanya Rasulullah. Jadi apa yang sudah kamu tahu maka syiarkanlah, walaupun itu satu ayat aja kayak gitu. Jadi kita sebagai muslim, semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan, semoga Allah kuatkan, semoga Allah lapangkan, semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kita hidayahnya gitu ya, hidayah dan lingkungan-lingkungan yang positif, yang kooperatif, yang mendukung untuk kita mensyiarkan kayak gitu. Oke, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.